Shalom semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama belajar suatu bagian dari firman Tuhan. Kalau akhir-akhir ini dari awal tahun ya, Bugem Gembala sering membahas tentang fokus, tentang perspektif yang benar, tentang pola pikir yang benar. Nah, izinkan saya pada pagi hari ini kita juga perlu untuk punya fokus, punya perspektif yang benar tentang dasar dari kekristenan, dasar dari iman kita. Untuk itu bisa kita baca dulu. Bisa dibantu ditayangkan ya, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Mungkin Bapak Ibu sebagian pernah dengar, sebagian mungkin tidak tahu apa itu sama sekali ya. Kita sama-sama belajar. Oke. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dulu. Kita akan baca ini bersama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan aku datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya, perkenalan. Mungkin karena dari GBI sendiri akhir-akhir ini mulai banyak GBI yang pakai juga waktu perjamuan kudus, ada yang tiap minggu, bahkan mereka membaca ini setiap ibadah. Kalau dari gereja-gereja lain mungkin dari dulu ya sudah ada yang tiap minggu, ada yang tiap mungkin waktu pembaptisan, waktu ada perjamuan kudus, mereka memang membaca ini. Pengakuan iman rasuli sendiri ini adalah salah satu dari 3 teks kekristenan. Yang 2 ada di Alkitab, 10 perintah Allah dan doa Bapa kami. Gereja dari zaman mula-mula, jemaat mula-mula, abad ketiga ke atas itu, khususnya yang di Eropa, yang di Barat, itu pakai 3 hal ini, pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, dan 10 perintah Allah. Dalam pengajaran mereka, dalam katekisasi sebelum mau dibaptis, orang yang baru bertobat, semua diajari 3 hal tersebut. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau 10 perintah Allah, doa Bapa kami udah sering banget ya dengar. Nah, izinkan saya hari ini kita bahas yang ketiga, pengakuan iman rasuli. Kalau dari sejarahnya memang dari abad ketiga sudah dipakai. Karena pengajaran para rasul dirangkum, zaman dulu belum bisa baca tulis, belum ada mesin cetak, semua harus lewat lisan, diulang, diomong, modelnya tanya jawab. Karena masyarakat pada umumnya belum bisa tulis, belum bisa baca. Dan ajaran yang Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Paulus, semua itu dirangkum. Sebelum pengakuan iman rasul ada pengakuan Nisea. Itu sidang, waktu itu ada
bidat ajaran yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma manusia dan sebagainya, dibantah, muncullah pengakuan iman Nisea. Lebih panjang dari ini, lebih kompleks, doktrinalnya lebih berat, menjelaskan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, jauh lebih panjang. Dan sering berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, dipendekkan jadi pengakuan iman rasuli. Dan ini dipakai saat jemaat ada yang bertobat baru. Kalau dulu sebelum baptis itu bertahun-tahun ya. Kalau sekarang mungkin katekisasi beberapa bulan selesai, bisa langsung baptis. Kalau dulu tidak bisa, perlu dibina. Dikenali memang ini orang bertobat. Bukan pasukan Romawi yang menyusup, nanti ketahuan perkumpulan Kristen di sini dibantai habis, bukan. Mereka perlu waktu lama untuk memfilter, ini orang beneran percaya sehingga bisa jadi orang Kristen atau bukan. Dan salah satu pengajarannya, salah satu filternya lewat pengakuan iman rasuli. Dan yang saya tahu beberapa gereja pun ketika baptis, sudah di kolam, sebelum mereka dibaptis ditanya dulu, kamu percaya yang tadi kita baca, percaya Allah Bapa, percaya Yesus adalah Tuhan, percaya Roh Kudus enggak, percaya hidup kekal enggak? Kalau percaya semua, baru dibaptis. Ada gereja yang seperti itu. Jadi ini merupakan dasar percaya orang Kristen. Pengakuan iman bukan muncul setelah ini, bukan. Dari zaman perjanjian lama bisa kita baca di Ulangan 6 ayat 4 yang sampai sekarang jadi syahadatnya orang Yahudi, pengakuan iman orang Yahudi dan juga pengakuan iman orang Kristen. Di situ Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata dengarlah ini bukan cuman ya didengar selesai, enggak. Bahkan sampai sekarang pun menjadi tradisi di orang-orang Yahudi, setiap pagi mereka harus bilang ini, dalam bahasa aslinya Sema. Ada lagunya juga dan itu cukup terkenal. Karena itu apa? Pengakuan iman orang Yahudi. Bahwa Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa. Dan bagi orang-orang Kristen di perjanjian baru yang juga dianggap menjadi salah satu dasar munculnya pengakuan iman tadi, di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang keempat bisa dibantu tayangkan. Di sini Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus sudah terima sendiri, dia yang terima sendiri karena dia yang bertemu dengan Yesus di jalan dia ke Damsik. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, lanjut, dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara lanjutkan baca di sini Paulus menjelaskan dasar percaya orang Kristen kepada Kristus. Siapa itu Kristus? Kuasanya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Itu dilanjutkan di sini. Dan ini dianggap juga sebagai salah satu pengakuan iman mula-mula. Kalau tadi waktu kita baca pengakuan iman rasuli ada bahwa Yesus mati disalib di pimpinan Pontius Pilatus, bangkit di hari yang ketiga dan seterusnya, itu berasal dari Alkitab, dari pengajaran para rasul. Dan mungkin beda kalau Bapak Ibu kenal dengan Kristen yang ortodoks ya. Mereka masih pakai yang pengakuan iman Nisea, karena yang pengakuan iman rasuli ini berkembangnya di yang Katolik Roma dan Protestan memang. Tapi isinya kurang lebih sama. Tujuannya seperti apa? Awalnya tujuan untuk menjaga ajaran. Pengakuan iman Nisea muncul untuk memberantas bidat yang enggak terima Yesus itu Tuhan. Disitulah muncul pengakuan iman bahwa orang yang Kristen, orang yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku imannya Kristen, mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, mengakui bahwa Allah yang mencipta, mengakui ada Roh Kudus dan seterusnya. Itulah pentingnya adanya pengakuan iman ini untuk membantu gereja mula-mula membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesuai ajaran, mana yang bidat, yang sesat. Dan juga menjadi ajaran dasar orang yang mau bertobat, yang mau dibaptis, yang mau tergabung dalam komunitas orang percaya harus difilter. Mereka benar-benar kita sepakat enggak? Kalau setuju kita percaya bahwa ini. Dan yang terakhir yang saya percaya juga berlangsung sampai sekarang, memastikan semua orang Kristen punya pemahaman yang benar. Punya pemahaman yang benar secara konsisten. Entah itu tahun berapapun, entah itu di lokasi manapun, entah itu denominasinya apapun, orang Kristen percaya bahwa
Tadi yang kita baca, bahwa Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Percaya bahwa Allah Bapa yang mencipta, percaya bahwa Yesus itu beneran manusia, beneran Tuhan. Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga, dan nanti akan menjadi hakim agung atas kita semua. Dan percaya bahwa Roh Kudus dan seterusnya. Tapi masing-masing nanti dari denominasi percaya lebih dari ini, bukan kurang, tapi lebih. Baptisnya seperti apa? Karunianya Roh Kudus seperti apa? Nanti tata cara ibadahnya seperti apa? Tapi tidak kurang dari yang tadi kita baca. Kalau sampai tidak percaya Yesus itu Tuhan, itu bukan Kristen. Sampai tidak percaya Kristen itu ada Tritunggal, percayanya cuma Dwitunggal, atau mungkin lebih dari 3, itu bukan Kristen. Orang Kristen percaya minimal pengakuan iman rasuli. Itu batas minim. Tapi pondasinya harus sama. Percaya Allah Tritunggal, percaya Yesus itu adalah Tuhan dan sepenuhnya manusia yang mati dan bangkit dan menebus kita semua. Kita lanjut baca di 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kekristenan bukan didasari dari perasaan saja, pengalaman saja, tapi juga pengetahuan, pengajaran. Harus balance, harus ada semua. Jangan sampai pengajarannya tok ngerti, akhirnya jadi apa? Ahli Farisi, tukang debat, gak cocok dikit, oh ini sesat, ini sesat. Tapi gak ada pengalaman sama Tuhan, gak ada perasaan mengasihi sesama. Tapi jangan sampai cuman perasaan tok waktu nyanyi, nangis-nangis, kejer-kejer gitu ya, pulang marahin orang, di jalan dipotong meso-meso. Itu apa? Cuman perasaan tok. Di gerejanya tok kelihatan baik, tapi di luar lupa kalau Kristen. Nah itu harus balance, kita semua harus balance. Pengetahuan harus benar, harus kita awasi. Tapi perasaan kita, pengetahuan, pengalaman kita semua juga harus ada. Hanya berkali-kali Bu Gembala bilang, perspektif kita harus benar. Jadi orang Kristen harus punya pandangan yang benar, fokusnya harus jelas. Kekristenan itu ajaran, ada ajarannya, agama yang bertumbuh dari pengajaran. Bukan cuma bertumbuh waktu KKR toh. Yesus tidak pernah bikin KKR. Khotbah dia di bukit pun itu Yesus ngajari murid-muridnya, tapi orang-orang datang semua. Bukan, ya besok saya ngajar di bukit ini ya, ayo datang, ini brosurnya, ayo pilih kursi, pilih tempat duduk, yang bayar segini duduk depan, tidak ada. Yesus tidak pernah bikin event, bikin KKR, tidak pernah. Tapi pengajaran dia sehari-hari itu loh yang jadi KKR. Pengajaran dia sehari-hari bisa mengundang banyak orang untuk, oh ternyata imanku itu seperti ini loh, ternyata Yesus itu seperti ini. Yesus tidak perlu bikin poster, bikin selebaran, disebar, tidak perlu. Karena sehari-hari melewat hidupnya dia, Tuhan sudah dipermuliakan. Lalu apa pentingnya kita perlu belajar pengakuan iman, perlu belajar dasar yang benar, perlu belajar dasar ini, dasar itu. Yang pertama, kita hidup di era postmodern, era di mana perkembangan filosofi, perkembangan pengetahuan itu sangat cepat, sangat menggancar, sangat menindas pengetahuan-pengetahuan yang kelihatannya sudah lama. Contohnya apa? Contohnya pluralisme. Pokoknya kene beribadah, pokoknya kita baik, semua agama sama, banyak jalan menuju Roma. Iya, ke Roma banyak jalan, ke surga beda. Surganya orang Kristen dan agama lain meskipun penyebutannya sama, definisinya beda, keterangannya beda, penjelasannya beda, cara masuknya beda, isinya beda. Meskipun sama-sama pakai kata surga. Banyak orang yang ya kamu Kristen tidak apa-apa, kamu agama ini tidak apa-apa, yang penting berbuat baik. Perbuatan baik itu buah, akarnya beda. Yang satu berbuat baik supaya selamat, yang satu berbuat baik karena sudah selamat. Itu meskipun sama-sama Kristen, akarnya sudah beda. Motivasinya beda, dasarnya beda, akhirnya meskipun buahnya kelihatannya orang itu sama, tapi aslinya buahnya pun beda.
Misalnya orang-orang yang, ya aku ndak yakin, ya dari kecil wis Kristen nih, ya apa diajarinnya gini, ya wis percaya aja. Ndak yakin sih aku, tapi ya wis lah, timbang nggak ada agama, di Indonesia harus ada agamanya. Berapa banyak mungkin orang-orang sesama Kristen ndak yakin sama imannya sendiri. Iya aku yakin Allah itu menciptakan, tapi Yesus itu beneran 2000 tahun lalu ada di bumi sampai disalib, aku kok nggak yakin sih. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu? Ngakunya Kristen. Dari kecil mungkin sudah Kristen, tapi secara pengetahuan, secara hatinya, secara kepercayaan, belum sepenuhnya percaya sama Tuhan. Mungkin masih mengandalkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat di sosial media, kadang masih percaya zodiak gitu ya. Oh kalau Aries itu sifatnya kayak gini loh. Lah masuk sekian ribu orang yang lahir di bulan masa zodiaknya Aries itu podoplek. Karakternya sama plek kan enggak ya? Ngakunya Kristen nyembah Tuhan tapi saya percaya bintang-bintang, masih percaya tahayul, percaya ini, percaya itu. Berapa banyak mengaku percaya tapi belum sepenuhnya percaya. Jadi di tengah gempuran pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak sama dengan iman kita, pengetahuan-pengetahuan filosofi-filosofi yang mungkin bahkan menentang, kita perlu punya dasar yang kuat, perlu punya dasar yang kokoh. Dan yang kedua, pentingnya kita perlu belajar ini juga adalah kita juga hidup di masa orang-orang itu fokus sama diri sendiri. Bahasanya dulu narsis, fokusnya diri sendiri terus. Dan tak jarang itu ada di mimbar gereja, pendetanya bukan khotbah Kristus, khotbahnya saya tadi malam mimpi ini, saya tadi malam dapat pesan Tuhan ini, saya merasa ini, saya dan saya. Kelihatannya suci, tapi fokusnya bukan memuliakan Tuhan, bukan membawa orang kepada Tuhan, tapi membawa pada dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang kelihatannya Kristen, tapi ternyata tiap minggu diajarinya seperti itu. Dan itu bisa bikin timbul beberapa minggu lalu sampai saya bahas, bisa rasa bersalah. Loh rek wong iku lho baru tobat wis denger suara Tuhan, wis iso ngimpi gini, iso ngimpi gitu. Aku belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen, gak pernah denger. Bikin rasa minder, rasa bersalah. Oh iki posoku kurang, perpuluhanku kurang, kolekteku kurang, iki doaku kurang. Akhirnya dia bukan bertumbuh ke Tuhan, tapi bertumbuh karena takut, karena iri. Dan itu juga perlu kita perangi, perlu kita lawan. Bahwa kekristenan itu bukan fokus pada diri sendiri. Dari zaman Yesus, kekristenan itu komunitas. Kumpul bareng, hidup bersama. Membagi hidup, bertumbuh bersama serupa dengan Kristus. Kalau dulu mungkin ada 5 sola ya, sola, ada soli deo gloria. Akhir-akhir ini orang Kristen soli dewe gloria. Kemuliaan hanya untuk aku dewe, bukan untuk Deo, bukan untuk Kristus, untuk diriku sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang tumbuh dengan fokusnya untuk diri sendiri. Itulah kita perlu mengetahui kekristenan itu bukan tentang aku, tapi tentang Tuhan. Dan apa yang Tuhan perbuat lewat aku. Itulah kita perlu membaca pengakuan iman rasuli, kita perlu mengerti apa itu iman Kristen, iman kita ini loh apa. Dan yang ketiga, Kristen itu agama yang didasarkan pada pengajaran. Di sepanjang Alkitab, Yesus itu mengajar. Bukan bikin konser, bukan bikin doa semalam suntuk. Ada doanya, ada. Penting doa, penting. Tapi fokus pondasinya di pengajaran. Yesus puasa enggak? Puasa. Yesus memberi kepada Allah? Memberi. Tapi yang jadi pondasi dasar utama, pengajaran. Sehingga kalau kita kekristenan dasarnya kurang, pengajarannya kurang, gampang diombang-ambing. Dan itu bukan zaman ini, dari zaman para rasul pun Paulus bilang, jangan sampai kamu seperti mudah diombang-ambingkan angin pengajaran.
Nanti pendeta ini terkenal, ajarannya miring dikit. Tidak banyak, miringnya dikit. Kita langsung kecantol. Dari itu kita perlu jadi orang Kristen yang yakin pada iman kita, teguh berpegang pada iman kita. Dan tadi kita baca ya sekilas bahwa pengakuan iman ini dimulai dari Allah Bapa yang pencipta, yang maha kuasa, yang menciptakan semuanya. Dan Yesus Kristus yang adalah Allah yang juga mati, bangkit, menebus kita semua. Dan juga Roh Kudus. Ada Allah Tritunggal di situ. Dan ditutup dengan adanya hidup kekal. Itu kalau saudara baca ya dari Kejadian sampai Wahyu, dari Allah pencipta sampai hidup kekal di Wahyu. Dirangkum menjadi pengakuan iman. Pengakuan iman itu memberikan big picture, gambaran yang besar, gambaran yang luas. Ibaratnya sebuah peta ya, kalau Bapak Ibu mungkin tahu, peta itu ada peta dunia, ada peta negara, peta provinsi, peta kabupaten. Kalau kita mau dari Surabaya ke Jakarta, lihatnya peta, ya bisa peta Jawa, peta negara mungkin masih kelihatan. Tapi kalau kita lihat peta kabupaten, cuman petanya Surabaya, atau kita cari Jakarta di situ enggak ketemu. Kalau kita mau ke Jakarta, perlunya peta yang besar. Tapi untuk hal-hal yang sepele dari Dinoyo ke Beratang lewat mana ya enggak usah lihat peta Surabaya. Tuh ya peta Surabaya Tengah aja udah kelihatan. Enggak perlu peta Jakarta Surabaya, enggak kelihatan Dinoyo di mana. Surabaya cuma satu titik. Kita perlu yang detail, yang kecil. Tapi kita juga perlu punya gambaran besarnya. Kristen itu ngomongin gini loh. Nanti di denominasi ini fokusnya ke sini. Denominasi yang ini fokusnya ke sini. Itu enggak apa-apa. Tapi gambaran besarnya sama. Jangan sampai kita mau dari Surabaya ke Jakarta lihatnya peta Skandinavian. Lihatnya peta Amerika. Enggak ada Surabaya di situ. Jangan sampai kita punya big picture yang salah. Kita perlu punya gambaran besar yang benar. Kekristenan itu ini loh gambaran besarnya. Masalah detail-detailnya nanti itu nanti nggak apa-apa. Itu berbeda-beda pun nggak apa-apa karena gambaran besar, dasar atau pondasinya sama. Saya dari tadi ngomong panjang lebar soal sejarahnya, soal ini, soal itu. Dampaknya buat kita apa sih? Praktikannya apa? Aku tahu, ya sejarahnya gini, isinya gini, terus kaitannya sama aku apa? Nah di sini kita akan, karena perkenalan ya, saya tidak bahas panjang lebar. Bisa dibantu ditayangkan kalimat pertamanya tadi ya, dari pengakuan iman. Bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Saya cuma fokus di dua kata pertama. Aku percaya. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya. Amin. Bisa dibaca di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tadi kita sudah mengaku, aku percaya. Tapi hati kita mengaku enggak? Saya enggak tahu hati Bapak Ibu Saudara percaya atau enggak. Kalau ngomong itu kedengeran, kelihatan. Tapi hati itu urusan pribadi. Maka dari itu pengakuan iman meskipun dibacanya bareng-bareng saat ibadah, saat pertemuan jemaat, saat ini, saat itu, saat orang banyak. Kata-kata yang dipakai bukan kami percaya, tapi aku percaya. Aku percaya. Kekristenan itu bukan cuma rombongannya, tapi masing-masing kita, individu lepas individu. Itu punya tanggung jawab pribadi sama Tuhan. Kita benar-benar percaya apa enggak? Mulut kita mungkin mengaku, tapi hati kita percaya atau tidak? Itu yang perlu kita uji.
Sebuah kisah nyata di Amerika ada Charles Blondin, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, seorang akrobat. Dia sering atraksinya yang terkenal, dia berkali-kali menyeberangi air terjun Niagara. Dari Amerika ke Kanada, itu di perbatasan, dia menyeberangi itu berkali-kali. Ada yang bawa tongkat, ada yang bawa kereta, ada yang bawa kursi, dia lakukan itu berkali-kali dan sangat terkenal. Bahkan ada di tanggal 17 Agustus kalau tidak salah, dia menyeberangi itu menggendong manajernya. Ini bukan nyebrang jalan ya Bapak Ibu, nyebrangi air terjun pakai seutas tali. Kayak akrobat yang biasanya jaga keseimbangan, jalannya pelan-pelan itu, dia melakukan itu bukan bawa tongkat, gendong manajernya. Digendong di belakang, dia nyebrang. Dan ini kisah nyata, dari data sekuler pun ada sejarahnya juga. Dan banyak pendeta dijadikan ilustrasi. Ketika dia mau menyeberang, si Bodin tanya, penontonnya, percaya enggak aku bisa nyebrang? Percaya, ayo nyebrang, percaya. Tapi ketika ditanya, ada enggak yang mau tak gendong nyebrang? Penontonnya enggak ada yang berani. Ya aku percaya rek, tapi lek suruh nyebrang digendong lewat air terjun ya mau. Tapi ada satu orang yang berhasil dia gendong dan namanya tercatat. Manajernya Henry, tanggal 17 Agustus, nyebrang digendong. Dan itulah bentuk iman orang yang percaya. Itu bukan cuma di mulutnya, iya aku percaya kamu bisa, enggak apa-apa. Bukan. Tapi orang yang percaya, yang beriman, itu menyerahkan. Karena dia percaya bahwa Bodin ini bisa, Bodin ini mampu. Maka dia menyerahkan, enggak apa-apa aku mau gendong, aku enggak bisa apa-apa. Jatuh bareng, goyang semua, tali putus jatuh semua kita. Tapi bentuk percaya itu terwujudlah tindakan. Dia sampai digendong lewat dari Kanada ke Australia, ke Amerika, nyebrang. Itu bentuk percaya, bentuk iman yang dimaksud berkali-kali di Alkitab, bukan cuma di mulut, tapi di hati itu terwujud lewat tindakan. Yang terpenting bukan ukuran iman. Sebesar apapun iman saya ke orang yang penyeberang tali itu kalau amatiran, kalau orangnya enggak bisa nyebrang ya saya jatuh. Sebesar apapun iman saya, kalau memang orangnya enggak bisa ya jatuh kita. Saya ikut jatuh. Tapi meskipun iman saya kecil, tapi kalau yang nyebrangin orang yang memang ahli, meskipun saya sambil teriak-teriak, sambil saya takut-takut, nangis kejer gitu ya, apa iki kok jatuh, akhirnya deres nanti gini, nanti gitu. Tapi kalau kita imannya kita pada objek yang benar, orang pribadi yang benar, sekecil apapun iman kita, aman kok, sampai tujuan aman. Tapi sebesar apapun iman kita, kalau objek iman kita salah, ya pasti hancur. Iman itu bukan besar atau kecil. Makanya Yesus pun bilang, imanmu sebesar biji sesawi. Tapi kalau itu benar pada Tuhan, itu bisa memindahkan gunung. Dampaknya luar biasa. Yang penting itu kepada siapa kita beriman, kita percaya. Bukan seberapa besar kita beriman percaya, tapi kepada siapa. Ranting yang kecil di pohon yang besar pasti tetap aman. Mentok-mentok goyang, enggak mungkin tumbang. Tapi kalau rantingnya yang besar, pohonnya masih kecil, kesenggol dikit, tumbang, patah. Kita itu ranting, nempelnya di mana? Letak kita beriman ini di siapa? Yesus yang sesuai pengakuan iman, yang sesuai Alkitab, atau Yesus karangan kita sendiri? Banyak orang Kristen pele-pele, oh kalau Yesus yang gini aku mau. Yesus yang baik, yang menyembuhkan, yang kasih berkat aku mau. Tapi kalau Yesusnya yang menegur, yang marah-marah, membalik bait suci waktu dijadiin pasar, aku enggak percaya, enggak terima. Itu Yesus versi karangan sendiri. Kita perlu terima Yesus yang benar, yang sejati, yang ada di Alkitab sebagaimana dituliskan. Bukan Yesus versiku, Yesus versi si A, si B, si C, bukan.
tapi Yesus yang sejati. Jadi poin yang saya bahas hari ini, pengakuan iman itu dimulai, dibuka dengan aku percaya. Aku percaya. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya. Bapak Ibu mau percaya, amin? Mau percaya pada dasar yang benar, amin? Percaya Yesus yang sejati yang ditulis di Alkitab, amin? Mari kita bisa fokus, kita tata lagi perspektif kita bahwa iman yang benar, iman yang menyelamatkan itu iman yang sejati di dalam Kristus.